إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون والمتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat hidup, Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat lingkungan, nikmat lapang, nikmat muda, nikmat harta. Tapi tiba waktunya semua itu akan ditinggalkan juga. Kullu man 'alaiha fan, yang ada di dunia bersifat sementara. Allah berikan kita nikmat yang lebih daripada itu, nikmat iman dan Islam. Tak sembarang orang Allah berikan kepadanya. Tidak Allah berikan kepada anak Nabi Nuh Kan'an, tidak Allah berikan kepada bapak Nabi Ibrahim Azar, tidak Allah berikan kepada paman Nabi Muhammad yaitu Abu Talib. Tapi nikmat iman, nikmat Islam Allah berikan kepada kita. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan di awal khutbah kecuali Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta yang kita cari, anak yang kita banggakan, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi salah satu dari rukun Jumat yang harus disampaikan khatib meskipun berulang-ulang tiap hari Jumat, yaitu wasiat takwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari demi hari umur makin berkurang, tapi pastikan amal kita makin bertambah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pernahkah bapak berpikir, Pak, berapa lagi umur bapak yang tersisa? Apakah umur bapak kira-kira ada harapan agak 20 tahun lagi atau tidak? Akhirnya timbul pertanyaan, untuk apa saya hidup tinggal di dunia ini? Apakah hanya pergi pulang petang, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, nanti habis itu mati, masuk kuburan? Apakah seperti itu saja atau tidak? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidup di dunia hanya lewat. Dalam salah satu hadis Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia orang asing atau orang yang berada di perjalanan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa tujuan hidup di dunia ini, Pak? Dulu bapak susah, sekarang susah. Sekarang susah, besok susah lagi. Karena dunia ini darul bala, darul ibtila. Dulu pas masih kuliah susah, udah wisuda susah, dapat jadi PNS, dapat pekerjaan susah. Dulu miskin, sekarang kaya, susah. Di mana kita akan senang di dunia ini? Pada akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Pada akhirnya kita tinggalkan semua. Lalu pernahkah kita berpikir apa tujuan hidup di dunia? Ada namanya Plato, ahli filosof, pakar filosof zaman dulu. Ditanya sama dia, Pak, apa guna kita hidup di dunia? Kata dia, apa tujuan hidup di dunia? Kata dia, tunggulah hidup agak 500 tahun dulu. Tak akan mungkin. Apakah umur bapak sampai 500 tahun? 70 tahun aja ragu kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar kita. Dalam salah satu ayat Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hasr 18, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Imam Qatadah dalam tafsir, hari esok bahasa Allah maknanya kiamat, entah kiamat besar ataupun kiamat kecil. Kiamat besar hancurnya alam semesta, kiamat kecil matinya bapak.
Apa tujuan hidup di dunia? Dari dulu begitu-begitu aja Pak. Makan pagi itu yang dimakan, makan siang itu yang dimakan, makan malam itu yang dimakan. Tiba-tiba mati. Allah katakan, Allah utuslah Nabi Muhammad, tidak usah tunggu 500 tahun hidup baru sadar apa tujuan hidup. Allah katakan dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah, liwahiduni, mentauhidkan aku. Ternyata hidup untuk beribadah. Ada orang lahir dengan tangisan, ada pula orang yang mati dengan tangisan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku 60 tahun atau 70 tahun. Adapun yang lewat dari 60 70 satu. Berapa umur Nabi Pak? 63. Berapa umur Bapak? 60. Mau ikut Nabi? 3 tahun lagi mati Bapak. Dibawa ke kuburan. Ditanya sama malaikat, man rabbuka? Tak bisa jawab. Man nabiyuka? Tak bisa. Gagal hidup di dunia. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis Nabi menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu, selalu evaluasi, muhasabah, introspeksi diri. Umur saya sudah 50 tahun kiranya. Kalau ternyata Allah kasih umur saya 60, hari ini umur 50, 10 tahun lagi mati saya. Tapi kita tidak pernah tahu Pak, kapan kita mati. Sengaja Allah sembunyikan. Yang jelas semua kita sudah divonis mati, tapi enggak ada yang ingat bahwa dia akan mati. Seolah-olah hidup di dunia selama-lamanya. Ingat Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, yutba'ul maita salasatun, yang mengikuti mayat ke kuburan 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, anak istri kita, anak cucu kita, harta kita dan amal kita. Wa yarju isnan, harta pulang, keluarga pulang. Wa yabqa wahid, tinggallah amal. Kalau ada kaki Bapak melangkah ke masjid, kalau ada lisan baca Al-Quran, kalau ada telinga, hati mendengar, memahami pengajian, itu yang kita akan menyelamatkan kita. Amal tinggal. Bapak ini paling lama lagi 5 tahun, ada yang 10 tahun. Allah sembunyikan umur yang tersisa. Yang jelas rata-rata umur orang 60-70 tahun. Makanya PNS tuh pensiun umur 60 tahun. Kenapa? Habis dia pensiun kerja, pensiun dunia lagi, mati habis itu lagi. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Allah ingatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaknya masing-masing kita melihat apa yang sudah kita persiapkan. Apa tujuan hidup di dunia? Beribadah kepada Allah. Orang sebelum mati dia minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bapak sebelum mati nanti akan bilang kepada Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah tunda kematian saya sebentar saja. Ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau bersedekah dan saya mau menjadi orang saleh. Ketika lahir ke dunia, anak baru sehari difoto masukkan Facebook, sudah lahir anak kami yang pertama, mudah-mudahan jadi anak soleh. Ketika lahir awal-awal ke dunia, harapan jadi anak soleh. Ketika nanti sudah mati, mudah-mudahan telah pulang ke rahmatullah Bapak si fulan, mudah-mudahan amal soleh diterima. Amal soleh lagi yang dibilang, di awal amal soleh, di akhir amal soleh. Kenapa sehat-sehat begini tidak ada yang kepikiran amal soleh? Ketika baru mati baru minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah tunda kematian saya sebentar saya. Saya mau jadi orang soleh. Saya mau sujud dulu ya Allah. Saya mau berzikir dulu ya Allah. Saya mau salat dulu ya Allah. Tapi Allah tidak mau. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan mengakhirkan mati seseorang. Kalau sudah datang jatahnya, matilah dia. Allah tidak terima, matilah Bapak Pak. Akhirnya dibawa ke kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazatu 'ala anaqir rijali." Ketika nanti orang dibawa mayatnya diletakkan di pundak-pundak orang, dibawa ke kuburan. Kalau ternyata dia orang saleh, dia akan mengatakan, "Qaddimuni, qaddimuni." Segerakan aku, segerakan, bawa segera ke kuburan agar saya merasakan nikmat kubur. Tapi kalau dia ternyata wa in kan hiya ghairu salihatin, kalau dia bukan orang saleh, dia akan mengatakan, "Ya wailaha, aina yadhhabuna biha?" Kemana kalian bawa saya ini? Celaka aku, celaka aku. Makanya kenapa orang
tidak bisa mendengarkan teriakan orang yang mereka ketika itu dibawa di keranda mayat. Dalam salah satu hadis kata Nabi, kalau aku mintakan kepada Allah agar kalian mendengarkan bagaimana penyesalan, bagaimana tangisan, bagaimana permintaan orang yang dibawa di atas keranda mayat, tentu kalian lasaiko, mati semua. Tentu nggak ada yang menguburkan dia, sementara kita saling kubur menguburkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mati berpisah ruh dengan jasad. Maka ketika itu kita lobby lagi dalam surah Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, ketika dia sudah berpisah ruh dengan jasad, kematian datang kepada dirinya, ketika itu dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan beramal soleh sebagaimana dulu saya tinggalkan amal soleh. Saya remehkan salat subuh jamaah, tidak pernah dengar pengajian telinga saya ini, tidak pernah saya berdoa meminta kepadamu ya Allah, selalu sama manusia saya minta, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke masjid, ingin beribadah. Tidak ada cerita lagi. Innaha kalimatun, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah, itu cuma kata-kata manis di mulut saja. Udah mati, rasakan dalam barzah itu sampai hari kebangkitan datang. Ketika itu akhirnya datanglah kebangkitan itu, dibangunkan semua, masuk dia ke neraka. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak keras kesakitan masuk dalam neraka. Dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi, Bapak Ibu, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, orang kalau masuk ke neraka, Nabi SAW menyampaikan, uqida alaiha alfasanah ihmarrat, api neraka dipanaskan 1000 tahun pertama berwarna merah. Wa uqida alaiha alfasanah ibyaddat, dipanaskan 1000 tahun kedua berwarna putih. Wa qida 'alaiha alfasan iswaddat, dipanaskan 1000 tahun ketiga berwarna hitam. Warna hitam api neraka itu. Labithina fiha ahqaba, orang masuk neraka berperiode-periode. Satu periode kalaupun tidak kekal dia, kata ulama tafsir 70 tahun, yang mana satu hari dari 70 tahun di neraka, satu harinya 1000 tahun tinggal di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Al-Hajj 47. Satu hari di sisi Tuhanmu bagaikan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau ada orang masuk neraka, dia nggak pernah sholat tapi masih beriman, ujungnya dia masuk surga juga, tapi ternyata dia masuk neraka. Satu periode itu 70 tahun, satu harinya 1000 tahun tinggal di dunia, yaitu 25 juta tahun. Rasakan itu. Yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin beramal soleh ya Allah. Apa kata Allah jemaah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Wahai bapak sekalian, bukankah dulu sudah saya panjangkan umur kalian? Harusnya ambil peringatan. Wa ja'akumun nadhir, sudah datang peringatan. Sebagian ulama tafsir mengatakan uban. Kalau sudah tumbuh uban, itu peringatan. Coba cek Pak, apa bapak sudah beruban? Berarti sebentar lagi bapak mati itu Pak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang mau dicari di dunia ini? Pada akhirnya kita nggak dapat apa-apa, nggak ada yang didapat. Makanya kata Nabi SAW, wallahu mad dunya fil akhirah illa dakhala ahadakum isma'hu fil yammi fanzur bima yarji. Demi Allah, perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti kali memasukkan tangannya ke dalam lautan, kemudian dia angkat air yang di sini, itulah dunia. Berapalah yang tinggal di sini? Lautan yang luas itulah akhirat. Tapi kenapa kita ini tertipu? Bapak dari dulu Pak, semenjak Bapak rakyat jelata sampai pejabat hari ini, ya gitu-gitu aja. Mati Bapak nanti Pak. Mengapain lagi di dunia ini? Umur kita 60-70, tidak lewat dari itu cuma satu-satu. Kalau Allah takdirkan umur Bapak 65, hari ini umur Bapak 64, setahun lagi mati. Jamaah yang dimuliakan, kalau umur kita 60 tahun, maksimal beribadah cuma 25 tahun. Apa sebab? Dipotong tidur, dipotong belum balik. Satu hari tidur 8 jam, rata-rata begitu. 24 jam dibagi 8, 3. Umur 60 tahun dibagi 3, 20. Umur 60 tahun tidur 20 tahun. Belum pas Jumatan tuh, tidak usah dihitung. Kemudian ketika dia balik, paling lama orang balik umur 15 tahun. Adakah di antara jamaah ke masjid ini taat kepada Allah, beribadah, sholat duha, pengajian semenjak kelas 3 SMP? Belum tentu. Banyak orang ke masjid ini pas sudah pensiun, pas sudah mau mati baru ke masjid. Tapi jadilah daripada ndak.
Daripada enggak ke masjid juga, udah tua, udah susah, masih juga sibuk menggunjing, tak pernah baca Quran, mau gimana masuk surga? Makanya kata Nabi, orang cerdas itu evaluasi diri dan beramal sebelum mati datang kepadanya. Apakah kematian datang kepada kita atau kita yang datang kepada kematian? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kematian yang kalian lari daripadanya, padahal kematian datang kepada kalian. Kaum muslimin, hari ini banyak orang mati mendadak dan itu tanda-tanda kiamat. Apa kata Nabi? Inna min iqtirabis sa'ah yadhharu mautul faj'ah. Di antara tanda-tanda kiamat, banyak orang mati tiba-tiba, sehat-sehat mati. Bersepeda mati. Lagi berkhutbah ada yang mati. Mendengar khutbah ada yang mati juga. Akhir zaman banyak orang mati mendadak. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beramal sebelum mati datang. Wal ajiz, orang bodoh, orang goblok. Man ittabahawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang goblok, orang error, itu orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya dan beramal, dan mereka ingin masuk surga tapi tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum min nafsi wa ayya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-mu'minun takun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak orang umur 70 tahun tapi hidup baru 2 bulan. Banyak orang umur 75 tahun tapi hidup baru 2 hari. Beribadah dia baru 2 hari, beribadah baru 2 bulan. Tapi jadilah sekali lagi, tapi alangkah ruginya ketika muda dulu, kemana dia? Padahal kehidupan dunia ini kaum muslimin, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat 20, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu main-main dan senda gurau. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyampaikan, la'ibun itu anak kecil suka main-main. Walahun, anak muda yang belum cukup umur, yang belum tahu tujuan hidup, baru mencari jati diri. Berapa banyak orang tua umur 70 tahun sibuk telepon sana telepon sini, kaya raya, punya jabatan tinggi. Ternyata la'ibun walahun, anak kecil dan anak yang belum cukup umur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.